Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat yang begitu luar biasa. Maka pada kesempatan siang hari ini yang begitu cerah, kita masih bisa berkumpul dalam ruang via Zoom dalam kegiatan diskusi untuk mata kuliah belajar dan pembelajaran. Kedua kalinya selawat dan salam mari kita sanjung agungkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Baik teman-teman, sebelum kita mulai diskusi pada hari ini, sebaiknya kita baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga aja semua hasil diskusi apapun pembelajaran yang kita ambil hari ini bisa bermanfaat untuk kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Melati, MPM 2021-0028. Di sini saya membawakan materi mengenai tentang kerjasama ekonomi internasional. Nah, sebelum ini teman-teman sudah tahu belum nih, kerjasama ekonomi internasional itu yang seperti apa? Udah tahu atau cuman mengenal, pernah dengar aja nih Kak, cuma pernah dengar aja, tapi belum tahu nih Kak, pengertiannya gimana? Sebelumnya gimana teman-teman, ada yang mau menceritakan pengalamannya? Belum tahu sama sekali. Belum tahu Kak. Pernah dengar tapi pengertiannya belum ini gitu. Oke. Berarti itu pernah dengar ya, tapi belum tahu pengertian yang tepatnya umumnya seperti apa ya. Baik, ya, Kak. Di sini kerjasama ekonomi internasional yaitu adalah kerjasama ekonomi internasional, merupakan suatu kerjasama dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang saling menguntungkan. Nah, di sini tadi tuh kan kita bilang bahwa kerjasama. Nah, biasanya kan kerjasama itu antar kelompok, antar orang satu dengan orang yang lainnya. Nah, ini kita membahas tentang kerjasama negara satu dengan negara lainnya. Baik di sini yaitu adalah kerjasama ekonomi nasional. Kerjasama ekonomi internasional itu tadi pengertiannya, dan dengan begitu dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Nah, dengan begini, dengannya adanya Indonesia mengikuti kerjasama ekonomi internasional, tapi negara-negara tersebut bisa mempercepat pertumbuhannya, kestabilan ekonomi dari negara-negara yang ada di ruang lingkup kerjasama tersebut. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan Kak Siwi? Sudah tahu belum nih Kak, kalau pengertian kerjasama ekonomi internasional itu seperti ini? Udah Kak sekarang. Sudah ya, sudah melihat, sudah mendengar sepertinya. Cukup paham ya Kak ya? Insyaallah. Oke. Nah, di sini teman-teman, dan slide yang ketiga yaitu di sini ini beberapa. Di sini yang pertama itu adalah tadi pengertiannya, dan yang satu meningkatkan pendapatan negara. Ini adalah manfaat dari kerjasama ekonomi internasional. Nah, yang dimana manfaat ini mempunyai ada 5. Nah, yang pertama saya bacakan dulu, yaitu mengenai meningkatkan pendapatan negara, seperti TKI, Tenaga Kerja Indonesia, menjadi salah satu contoh manfaat kerjasama ekonomi antar negara. TKI yang bekerja di luar negeri akan mendapatkan gaji dengan mata uang di negara tersebut ketika mereka mengalihkan dana asing tersebut ke Indonesia.
terjadi transaksi pembelian rupiah dan inilah memberikan pemasukan pada negara. Nah, sebelumnya udah tahu belum nih, kalau TKI yang biasanya kita anggap, tetangga kita nih kerjaannya mungkin kita familiarnya awamnya, kita bilang kalau TKI itu kan, TKI aja, nggak sekolah, nggak kuliah aja bisa kerja kan di luar negeri gitu. Kalian udah berpikir nggak kalau mereka itu salah satu seseorang ataupun masyarakat yang meningkatkan pendapatan negara? Sebelumnya udah ada yang berpikir ke situ belum? Atau gimana? Benar. Belum pernah sih, Kak. Belum pernah, baru dengar ini ya. Iya. Udah, tetanggaku banyak guys. Mungkin kasih ada menceritakan sedikit gitu. Boleh. Bukan gini, jadi itu saudaraku. Nah, dia suaminya teteh itu. Iya. Ya dia tuh ya kalau bahasanya orang zaman dulu kan orang nggak punya. Iya benar banget. Mungkin nggak bisa sekolah karena nggak disekolahin apa gitu karena keadaan ya ekonomi karena iya benar banget. Nah terus kok sekarang bisa kerja di Malaysia gitu. Nah, iya benar. Bisa kerja ke luar negeri malahan ya. Lebih hebat daripada dianggapnya orang yang kita aja yang udah pendidikan aja belum tentu bisa ke negara tersebut. Tapi ternyata TKI kita udah duluan ke sana. Oke, itu sedikit cerita dari Kak Siwi. Sangat menarik juga ya. Ternyata kita di sini juga mengetahui bahwa ternyata tenaga kerja Indonesia itu salah satu meningkatkan pendapatan negara kita. Nah, di sini. Oke, yang slide selanjutnya yaitu adalah ini sedikit rumit karena maaf ya teman. Ini laptopnya kayaknya lumayan. Oke, yang kedua itu menjaga kestabilan harga dalam negeri. Nah, ini menjaga kestabilan dalam harga dalam negeri. Nah, sebelumnya kan kita paham nih, misalnya nih mau menghadapi bulan puasa ataupun mau menghadapi bulan Lebaran, pasti kita akan terjadinya tentang penawaran dan permintaan yang begitu seperti yang ini. Seperti jika produksi lebih sedikit dari permintaan tertentu akan terjadi kenaikan harga. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya penyeimbangan antara permintaan dan keterbatasan produk, yaitu dengan memperbanyak jumlah produksi tertentu. Dengan solusi terbaik adalah dengan menambahkan kuota impor yang disesuaikan dengan permintaan masyarakat. Nah, manfaat dari kerjasama ekonomi internasional yang kedua yaitu adalah menjaga kestabilan harga dalam negeri. Nah, ini salah satunya. Nah, gimana sih Kak kok harus menjaga keseimbangannya? Nah, kalau kita nggak bisa menjaga keseimbangannya, kita juga mengetahui bahwa pas misalnya gula pas mau bulan puasa tuh pasti ibu-ibu mengeluh. Ibu-ibu tuh mengeluh. Tadi yang kedua itu yaitu tadi yang saya bilang di saat kita bulan puasa kan pasti sibuk banget nih dengan keluhan ibu kita masing-masing. Iya nih katanya gula naik, telur naik gitu. Karena itu terjadi karena di saat produksinya tuh produksinya kotanya itu menurun, sedangkan permintaan konsumen itu meningkat begitu tajam, makanya ini yang terjadinya tidak seimbang. Nah, dan akhirnya kita mau tidak mau harus impor barang seperti yang kita butuhkan tadi itu, seperti gula ataupun telur, mengimpor dari negara lain ke Indonesia. Pastinya harus sesuai dengan permintaan masyarakat. Misalnya permintaan masyarakat berapa ton ataupun dan sebagainya itu segitu. Nah, itu kita harus mengimpor dari negara tersebut. Nah, ini kedua manfaat dari kerjasama ekonomi internasionalnya.
Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, manfaatnya kerjasama ekonomi internasional yaitu adalah memperluas ketersediaan lapangan kerja. Nah, yang dimana kerjasama ekonomi internasional akan membuka pasar ekspor, permintaan ekspor yang terus bertambah, maka akan mempercepat lapangan kerja baru, ketersediaan lapangan kerja baru meningkatkan seiring dengan tingginya permintaan ekspor. Karena salah satu faktor yang menentukan tingkat kelancaran produksi yang terus meningkat adalah sangat bergantung pada adanya jumlah tenaga kerja yang cukup di samping kebutuhan akan ketersediaan barang baru. Nah, sebelumnya mau tanya nih teman-teman, kalian pernah dengar nggak sih bahwa lapangan kerja sekarang sudah semakin dikit ataupun semakin berkurang? Itu dengar-dengar kayak gitu nggak sih buat teman-teman ini? Gimana? Gimana? Atau ya ada yang mau nambahin, Kak, kayak gini nih, dulu tuh lapangan kerja kayak gini, kayak gitu, buat negara kita nih, negara tercinta Indonesia. Gimana, Kak? Harmonik ini kayaknya udah buka. Iya, benar sekali, Kak. Iya. Di zaman sekarang banyak sekali peluangnya, tapi lapangan pekerjaannya juga semakin sempit karena semakin banyaknya pertumbuhan manusia Benar. yang tidak dibarengi dengan sumber daya manusia yang lebih baik dan lapangan pekerjaan yang kurang memadai. Benar banget. Terima kasih Kak Monik. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu. Oke, di sini tadi kan yang ketiga itu memperluas ketersediaan lapangan kerja. Nah, yang dimana kan biasanya kita dengar nih, Indonesia itu adalah salah satu negara yang saling bekerja sama dengan negara asing, yang dimana Indonesia itu udah dimasuki oleh masyarakat tetangga ataupun oleh negara asing. Mereka banyak sekali mendirikan investor atau perusahaan seperti perusahaan banyak sekali produksi makanan ataupun itu barang dan sejenisnya. Nah, di sini manfaat kerjasama ekonomi internasional. Nah, kita kan sering banget nih. Kenapa sih Indonesia ini kok dimasukin orang luar negeri? Nah, kenapa harus diriin mereka perusahaannya di Indonesia gitu? Nah itu salah satunya ini menjawab sedikit ya, mungkin ini bisa menjadi jawaban kita, semoga saja. Nah, ternyata kenapa mereka mendirikan perusahaan kayak gitu, investasi. Nah, di negara kita itu karena di saat mereka membuat sebuah perusahaan ataupun lahan. Nah, kita akan mendapatkan salah satu hasil dari kerjasama tersebut. Nah, itu menjadi keuntungan Indonesia di situ. Nah, di sini juga kan tadi dijelaskan bahwa ketersediaan lapangan kerja akan meningkatkan seiring dengan tingginya permintaan ekspor. Nah, ekspor tadi itu. Nah, di sini yang dimaksud yaitu kalau kita Indonesia ini akan kaya, akan rempahnya, akan budayanya, akan sekali hasil buminya. Nah, di sini, misalnya kita nih, Indonesia aja. Kalau Indonesia nggak kerjasama dengan negara, misalnya Filipina, Brunei, ataupun negara-negara Asia gitu. Nah, misalnya kita punya kelebihan hasil bumi. Seandainya nggak kita ekspor, mungkin kita masa sih mau makan dengan kebutuhan itu menumpuk di Indonesia. Bagaimana, apalagi Indonesia kan sepertinya Indonesia kan orang-orangnya kan belum kalau mereka belum mengetahui bagaimana cara mengolahnya, sedangkan negara tetangga bisa mengolahnya. Makanya dengan kerjasama ini kita bisa mengirim nih produk kita, misalnya ini Indonesia kelebihan
produk jagung. Nah, jagung ini nih kita ekspor nih, kayak misalnya ke Filipina lah, ke Malaysia. Jagung khas Indonesia, kualitas terbaik, nah gitu kan. Nah, ini diekspor di sana, kita bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, ini salah satunya memperluas ketersediaan lapangan kerja. Karena salah satu faktornya itu tingkat kelancaran produksinya. Nah, dengan itu tadi, produksi kita pastinya akan terus meningkat, sangat tergantung dengan adanya jumlah tenaga kerja yang cukup. Di samping itu akan di samping kebutuhan akan ketersediaan barang baku. Oke, teman-teman, selanjutnya yaitu adalah keempat, yaitu adalah mempercepat pembangunan nasional. Nah, di sini nih, pembangunan nasional. Nah, yang di mana nih? Biasanya kan 2020, 2021, padahal masih corona. Nah, sedangkan Pak Jokowi ini sangat mengeluarkan pendapatnya bahwa memang kita sudah melihat bahwa ada beberapa tol yang mereka didirikan gitu kan. Ini nih pembangunan nasional. Nah, sedangkan itu, oke, serahkan saja ke pemerintah ya. Kita sebagai pendidik wajib menaati aturannya, apapun pendapatnya kita keluarkan di waktu yang tepat. Oke, yang keempat itu adalah mempercepat pembangunan nasional. Salah satu langkah yang digunakan Indonesia untuk mempercepat pembangunan nasional adalah dengan meminjam dana dari Bank Dunia. Nah, nih, Indonesia nih, ini apalagi ada tuh kemarin berita, setiap masyarakat ataupun yang ada di DKI Jakarta suruh bayar 23 juta per orang buat utang negara. Ya, siapa sih yang mau nolong gitu kan? Bukan nolong sih, bayangin gitu. Setiap orang nggak ngerasa punya utang, tapi suruh bayar. Gimana itu perasaannya tuh? Gimana coba? Bingung nggak tuh orang-orang kayak gitu? Ayo, siapa tadi tuh? Gimana? Iya Kak, gimana? Gimana Kak? Sakit banget ya. Iya, gimana iya, ya? Bener. Punya utang suruh bayar. Iya, padahal kita nggak tahu menahu nih kan tentang apa kok. Hah, satu orang bayangkan, yang mungkin kalau buat orang yang menengah ke atas 23 juta itu ya masih bisa lah ya. Sedangkan kalau untuk menengah yang ke bawah gitu loh, mikir 2 kali ya. 1 juta Ya, orang sebagai rakyat miskin kan ya iya, keberatan. bener banget itu kan. Bener banget. Orang 1 juta sebulan aja lah ya, sebulan gitu. 1 juta itu udah ada belum sih kalau buat orang biasanya pedesaan ya, biasanya buat pedesaan kayak gitu, yang anaknya belum ada kerjaan dan sebagainya. Oke, kita lanjutin lagi ke sini. Untuk mempercepat pangan nasional dengan meminjam dari meminjam dana dari Bank Dunia. Dengan pinjaman tersebut, Indonesia dapat membuka banyak Indonesia dapat membuka banyak pelabuhan baru, bandara baru, tol baru, tol laut antar pulau. Hal ini tujuan untuk mempercepat proses distribusi dan mempermudah jangkauan sehingga semua masyarakat bisa merasakan pemerataan pembangunan nasional. Nah, di sini nih, ternyata itu saling mengaitkan, teman-teman. Gimana, kenapa di situ saling mengaitkan kerjasama ekonomi internasional ini? Nah, misalnya nih, kalau kita nggak ada pembangunan nih, misalnya nggak ada pembangunan itu tadi itu ada pelabuhan. Nah, kalau kita nggak ada pelabuhan nih, bagaimana nih dari apa orang pedalaman, desa pedalaman itu akan mengantarkan barangnya. Bagaimana itu? Kalau nggak ada namanya ataupun pelabuhan ataupun bandara ataupun mungkin biasanya mereka lewat tol laut atau antar pulau kayak gitu. Nah, seandainya itu nggak ada, pasti kan bakal kesulitan banget. Kalau buat ngandelin jalan darat itu pastinya lumayan lah ya penghabisan uang, apalagi kalau buat orang pedalaman itu uang tuh sangatlah minim gitu. Ada juga itu pas kapan ya, saya tuh menonton sebuah channel di situ bahwa ternyata masih ada sekali masyarakat tuh karena uang itu minim, mereka menukarkan barang.
baru mereka mendapatkan rupiah gitu. Baru apa yang mereka hasil bumi mereka di tanahnya mereka, baru mereka menghasilkan rupiah tersebut. Nah, dengan seperti itu, nah ini saling berkesinambungan ya, maksudnya saling terkait satu sama lainnya. Nah, ini mempercepat pembangunan nasional dengan yaitu tadi dengan adanya bandara, dengan adanya laut. Jadi distribusi semua hal yang ada di daerah-daerah terpencil bisa dijual ke ke daerah yang lebih harganya, tepatnya mereka penjualan sebelum bisa menjangkau lebih cepat gitu daripada dengan hal harus berjam-jam menghabiskan waktu gitu kan, apalagi melewati hutan-hutan. Oke, yang kelima yaitu adalah ini ya, alih teknologi. Oke, di sini alih teknologi yang dimana pastinya teman-teman juga udah awam ya sama, apalagi sekarang kita lagi di dalam ruang laptop, maksudnya di ruang dalam via Zoom menggunakan laptop, kita juga menggunakan HP yang udah kita pegang selama ini, kita bawa mana-mana ini, karena andaikan saja nih, kalau Indonesia nggak kerjasama dengan negara lain, nih, kan misalnya nih, kayak mereknya apa nih ya, mereknya Vivo ataupun merek Redmi yang udah lain-lain, kita kan nggak mungkin ada sebagian yang tahu itu dibuat dari negara mana dan siapa yang produksinya, tapi kan kebanyakan kita juga kan nggak tahu negara mana yang memproduksinya. Nah, andaikan saja Indonesia tadi, kalau dia nggak kerjasama nih sama negara lain, pastinya mereka bagaimana kita mendapatkan barang-barang seperti ini gitu kan, kalau kita nggak ada kerjasamanya gitu, kita belum tentu kita bisa memegang teknologi yang canggih ini. Oke. Nah, di sini maka kesempatan bagi kita untuk mempelajari dan menguasai teknologi tersebut. Terlebih jika kita bisa mengembangkan lebih jauh dan menciptakan hal yang lebih canggih lagi. Keadaan ini akan menciptakan para ahli di bidang teknologi. Nah, di sini nih, pastinya teman-teman juga udah pada dengar. Banyak banget nih, anak SD aja udah bisa buat robot. Nggak tahu nih, zaman 2025 yang akan datang akan membuat apa gitu kan. Ada juga kan udah ada pemikiran ternyata nanti di masa depan yang akan terjadi bahwa robot akan menjadi manusia akan teralihkan, kerjaan manusia akan teralihkan menjadi robot yang mengerjakannya. Nah, di sini nih kita mengetahui ada manfaatnya kerjasama ekonomi internasional itu seperti apa, yaitu alian teknologi. Nah, ini kurang lebihnya sih teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyain, ada yang mau tambah sharing-sharingnya, atau ada yang mau ngasih masukan, Kak, tapi kok aku dengarnya kalau di pengertian lain kayak gini ya, tapi kok kakak jelaskan berbeda gitu kan, ada hal spesifiknya yang lainnya. Apa ada yang mau ditanyain atau dan yang ingin masukan seperti itu? Oke, teman-teman, saya silahkan. Dan saya lanjutkan. Yang ingin bertanya dari materi yang sudah saya sampaikan tentang kerjasama ekonomi internasional, tadi ada 5 manfaatnya, silakan yang belum paham ataupun ingin ditanyakan, saya persilahkan kepada teman-teman kalian. Terima kasih. Silakan. Bu Dewi mau izin nanya dong. Silakan Kak Latif, bagaimana nih? Tadi kan katanya manfaatnya itu kan ada 5 tuh. Iya ada manfaatnya 5. Nah, kalau seumpamanya suatu negara nggak melakukan hubungan internasional tuh dampaknya gimana sih ke negara tersebut? Begitu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Kak Latif. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus ya. Kita juga sudah mengetahui bahwa tadi sudah sedikit saya jelaskan di PPT saya mengenai kerjasama ekonomi internasional. Nah, tadi itu manfaatnya. Nah, jika salah satu negara tidak mengikuti kerjasama ekonomi internasional, maka akan berdampak negatif terhadap negara tersebut.
Nah, karena apa? Karena di situ kalau dia tidak melakukan kerjasama, karena dia akan rugi. Nah, berpikir saja. Nah, jika dia tidak mengikuti kerjasama, nah bagaimana dia mengekspor barang ataupun produk yang dia produksi selama mereka produksi. Nah, yang ada di negara mereka dan ada di negara tersebut. Sedangkan misalnya negara tersebut mempunyai sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, misalnya dia akan kayaknya padi. Nah, padi lah. Nah, padi ya. Kalau enggak gandum. Nah, biasanya kan gandum, orang konsumsi kan biasanya kan gandumnya. Nah, gandum. Nah, misalnya dia punya sangat banyak sekali, melimpah sekali gandum. Nah, jika dia tidak melalui kerjasama, maka dia akan mengekspor kemana gitu. Dia akan mengekspornya kemana, gitu kan. Nah, kalau dia juga tidak melakukan kerjasama, nah bagaimana nih? Bagaimana dia meminjamkan dana Bank Dunia? Nah, kan seharusnya dia mengikuti organisasi dan kerjasama ekonomi di dalam ruang lingkup tersebut. Nah, dari situ dia baru bisa mengikuti peminjaman Bank Dunia. Nah, di situ itu yang pertama tadi, dia akan bagaimana cara dia mengekspor kalau dia tidak bekerja sama dengan negara lain, masa mau ekspor ke negaranya sendiri kan, balik ke negara sendiri kan nggak lucu kan namanya ya di situ. Nah, yang kedua tadi itu kan yang sudah saya sebutkan, yang kedua kayak itu tadi, dan yang ketiganya itu teknologi nih, kayak kita nih zaman sekarang, siapa sih nggak butuh teknologi ya? Nggak butuh teknologi. Nah, misalnya negara itu menyendiri, maaf ya ngomong menyendiri ya, mungkin kayak gambarin aja kayak seseorang. Nah, seandainya seseorang itu menyendiri, negara itu menyendiri. Nah, itu bagaimana dia akan bekerja sama, bagaimana dia mendapatkan kualitas produk yang terbaik nih. Misalnya di dalam pasar nih, misalnya pasar global, pasar ekonomi nih, luas nih ya, nasional lagi. Nah, di situ kan pastinya akan adanya interaksi, di situ akan mereka kan melakukan tukar saling barang yang bagus bagaimana, dan itu yang mereka produksi oleh negara masing-masing. Nah, di situ pastinya kita akan melakukan kita mendapatkan atau kita mengambil semua bukan mengambil ya, jadi kita saling menukar. Misalnya teknologi di negara tersebut baik, nah akan dibagi oleh negara ini. Nah, itu menjadi salah satu manfaatnya dari negara yang saling bekerja sama. Sedangkan jika negara tersebut tidak bekerja sama, maka bimbang tidak sih kalau negara tersebut dengan bayangkan sebuah tiang jika tidak ada penguatnya seperti paku dan sebagainya, itu pastinya kan akan cepat sekali roboh gitu kan. Juga mana ada sih yang sekarang bertahan dengan kehidupan sendiri gitu kan. Itu sih kurang lebihnya. Bagaimana Kak Latif? Mungkin banyak sekali yang sudah saya bacakan. Oke, makasih Bu Dewi. Jadi intinya kan yang diomongin tadi cuman yang saya tangkap ya Mas sebagai muridnya Iya itu. benar. Ya, kalau Murid saya suatu sudah negara, tua sekali ya. ya kalau suatu negara nggak bekerja sama mungkin nggak akan berkembang begitulah Iya intinya. benar. Benar Terima kasih. banget. Benar banget. Nah, di situ tadi kan kita menjelaskan tentang kestabilan atau pertumbuhan di negara. Nah, itu jadinya kestabilan dan pertumbuhan negara tersebut pasti tidak akan seimbang. Nah, akan dampaknya kepada masyarakat tersebut di situ. Nah, selanjutnya ada yang mau tanya lagi nih, teman-teman. Monggo. Ayo Kak, Adila, bagaimana? Iya Kak, gimana suaranya ya? Belum jelas. Suaranya dibuka dulu. Maaf. Iya ya.
Oke. Izin bertanya Kak, kendala Iya. apa saja jika Perkenalkan diri dulu. teknologi Mau Kak, perkenalkan diri dulu. Biar tahu nih siapa yang tanya gitu kan. Izin bertanya. Izin Iya. bertanya, nama Adila Tira Putri, MPM 2021. Izin bertanya, kendala saja jika ahli teknologi kita berkembangnya teknologinya. Bagaimana Kak Adila? Tolong diulangi sekali lagi pertanyaannya karena tidak terdengar macam-macam kayak gitu. Kendala apa ya? Jika ahli teknologi kita yaitu teknologi. Sinyalnya lumayan sulit ini kayaknya. Suaranya sangat putus-putus. Kalau nggak lewat chat aja Kak, lewat chat aja. Lewat chat aja ini sepertinya bisa. Oke, yang lainnya dulu nanti biar Kak Adila ini mengirimkan pertanyaannya lewat chat. Karena sepertinya kalau buat on cam dia tidak memungkinkan ya. Oke, yang lainnya. Siapa nih teman-teman? Yuk tanya. Berapa nih? 8 nih, makin berkurang nih partisipannya. Oke. Ini apa nih? Oke, teman-teman. Nah, itu tadi tuh yang kita bilang kerjasama ekonomi internasional. Di situ kita sudah mengetahuinya. Nah, di sini kita bisa mengambil kesimpulan. Semoga saja dengan hal ini kita dapat mendapatkan kesimpulan yang sangat terbaik dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, insya Allah. Nah, di sini tadi kan juga kan ada 5 manfaatnya, jadi kita mengetahui kalau kerjasama ekonomi itu ada, ternyata TKI ini juga ada faedahnya ya, gitu kan. Biasanya kita dengar TKI ini apa gitu, mereka kerja tapi kok pulang-pulang emang sih tiba-tiba udah bisa bangun rumah, ada yang bisa buat perusahaan ataupun hal-hal yang mungkin perdagangan bisnis kecil kayak gitu kan, mereka bisa kerja di luar negeri, mereka juga negara juga mendapatkan dampak terbaiknya di situ tadi. Ini Kak Adila, bagaimana Kak? Bisa dikirimkan? Oh sudah keluar. Oke. Di sini pertanyaannya adalah, izin bertanya, kendala apa jika ahli teknologi negara kita, yaitu negara berkembang ini yang tidak maju teknologinya? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Kendala apa jika ahli teknologi di negara kita, berarti negara Indonesia ini ya Kak ya, negara kita sendiri. Negara Indonesia kita yaitu negara berkembang ini yang tidak maju teknologinya. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Ini seringkali kita bukan hanya ini udah di nasionalnya ya. Sedangkan kalau buat pribadi, biasanya kalau buat pribadi saya sangat mengeluhkan nih buat pribadi saya. Saya sedikit cerita bahwa saya sangat mengeluhkan di tempat saya itu sinyalnya itu sangatlah mungkin udah sulit lah, udah masuk ke zona sulit lah. Karena di sana itu kalau saya tidak mencarikan tempat-tempat ataupun di sudut-sudut yang harus adanya sinyal, di situ tidak akan ada sinyal. Nah, seperti itu. Nah, yang ditanyakan Kak Adila tadi ini, seperti itu lagi. Kalau negara tersebut, jika dia negara berkembang, nah, bagaimana kendalanya, yaitu jika itu permasalahan ada di negara itu sendiri. Nah, di mana kendala apa jika ahli teknologi negara kita, yaitu negara berkembang ini yang tidak maju teknologinya. Nah, kita sudah mengetahui bahwa sumber daya yang ada di Indonesia atau SDM-nya yang ada di Indonesia ini masih terbatas. Masih kita mendengar kalau untuk hal teknologi mungkin kita juga udah banyak sih sebenarnya. Indonesia nggak salah saingnya dengan negara lain, sudah ada yang menciptakan maupun robot juga. Indonesia juga udah bisa kan sebenarnya.
Indonesia juga udah bisa menciptakan robot, itu bahkan ada walaupun anak SMP, apalagi buat anak SMA ya, SMA, yang mereka sudah magang, mereka tersebut bisa sudah menciptakan berbagai peralatan atau ciptaan. Misalnya peralatan itu ada di suatu berita bahwa mahasiswa sudah bisa menciptakan peralatan untuk mempermudah petani. Nah, mempermudah petani itu ternyata bisa kayak gitu. Itu ini sudah teknologinya sudah semakin ya kalau buat sekarang Indonesia sudah semakin maju. Indonesia semakin maju. Nah, sedangkan kalau buat kita bilang ini di sini tercantumkan negara berkembang. Nah, emang Indonesia ini adalah satu negara yang masih berkembang, belum negara maju. Doakan saja semoga Indonesia negara maju. Amin. Nah, di sini negara berkembang kita terkenal sendiri bahwa kalau buat negara berkembang pasti maupun itu teknologinya pasti masih kurang, daya SDM-nya mereka mungkin mempunyai SDM yang lebih, tapi mereka belum bisa mengolah dengan baik gitu, bagaimana bisa diolah menjadi produk atau produksi yang sangat berkualitas gitu. Nah, yang bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Nah, di situ biasanya negara berkembang tuh masih bingung ke situnya karena SDM-nya apalagi buat tenaga manusianya ini, SDM manusianya ini mungkin dari negara lain. Kalau buat negara berkembang, mereka sudah mempelajarinya mereka dari apalagi buat negara yang teratur disiplinnya, biasanya mereka dari anak SD itu sudah bisa, kalau buat teknologi mereka sudah mengetahui. Sedangkan negara seperti kita akan mengetahui laptop, kita akan mengetahui teknologi seperti handphone sekarang ini, itu baru akan menginjak, kalau saya dulu saya SMP, kalau buat sekarang aja SD sekarang sudah ada. Nah, di situ tuh, tapi beda lagi ya, karena kita sudah bisa kejangkau dari kota itu sudah dekat, sedangkan ada juga yang belum kejangkau memegang handphone ini, karena keadaan pedalaman juga masih ada yang belum bisa memegang teknologi seperti ini. Nah, itu yang ada di negara berkembang biasanya. Nah, yaitu pertama masalahnya kendalanya itu adalah SDMK dari negara itu tersendiri. Nah, pemecahannya bagaimana solusinya? Nah, solusinya itu adalah dia harus meningkatkan dulu nih SDM yang ada di negaranya, harus ditingkatkan, harus teknologinya harus lebih baik, apapun produk atau yang mereka ciptakan, SDM yang ada di situ harus dikelola dengan baik dulu. Seperti itu. Bagaimana Kak Adila? Baik Kak, terima kasih. Terima kasih. Insyaallah. Sama-sama. Baik teman-teman, ini udah makin berkurang partisipannya, kayaknya juga udah lumayan lama ini. Ini kayaknya nggak ada yang mau tanya lagi? Oke, atau ada yang mau tanya lagi nih? Satu orang lagi nih. Ada yang mau tanya? Izin bertanya, Kak. Oh, Kak Izzy. Oke, silakan Kak. Jadi, pertanyaan saya, mengapa suatu negara perlu menyatakan kerjasama dengan negara lain? Nah, benar-benar. Iya. Cukup. Oke. Baik, terima kasih kepada Rasi atas pertanyaannya. Tadi dia menanyakan, mau Kak sedikit login ini malahan. Bagaimana negara tersebut, bagaimana Kak tadi? Maaf saya sedikit terlintas. Sedikit lupa ini malahan. Efek siang ya. Efek siang belum makan. Mengapa negara Indonesia perlu menyatakan kerjasama dengan negara lain? Baik, terima kasih. Kayaknya seperti yang dijelaskan di slide pertama tadi, Kak. Iya, baik, terima kasih. Mengapa Indonesia harus menyatakan kerjasamanya? Nah, di sini kan kita pastinya sudah kenal dengan ASEAN. Kita sudah kenal ASEAN itu adalah salah satu kerjasama antar negara Asia yang itu terdiri dari berapa ya?
beberapa negara di situ kan terdiri banyak sekali. Salah satunya terdekat kita mungkin ada Malaysia, Filipina, Singapura dan sebagainya. Apalagi di tetangga kita kan udah semakin teknologinya semakin baik, semakin masyarakatnya semakin makmur. Habis itu pertumbuhan ekonominya stabil. Nah, jangan jauh-jauh lah, Singapura aja lah. Nah, Singapura aja kita udah melihat dong bangunannya seperti apa. Nah, habis itu pertumbuhan ekonominya sudah seperti apa. Pasti sudah dari situ kan mereka sudah kita lihat saja dari beritanya saja sudah lumayan membaik. Pastinya sudah sangat baik sekali untuk negara-negara, sedangkan negara berkembang harusnya mempunyai meningkatkan hal tersebut. Nah, hal ini yang mendorong seharusnya Indonesia harus bisa bekerja sama. Lalu apa yang harus dipikirkan Indonesia gitu kan? Karena Indonesia sudah masuk ke dua lingkup Asia tersebut. Apalagi di dalam kerjasama itu adalah bukan hanya Asia yang terjadi, tapi internasional, yang dimana berbagai negara menjadi ruang lingkup yang menjadi satu, seperti itu. Nah, jika mereka akan melakukan kerjasama ekonomi pasar, pasti akan semakin luas. Nah, di situ jika mereka akan ekspor, nah, bukan kan biasanya kalau buat negara Asia kan masih banyak sekali negara-negara berkembang. Sedangkan kalau udah nasional, di situ internasional, nah, di sini kan pasti ada sangkut pautnya dengan negara maju yang sudah ikut di dalam organisasi tersebut, dalam pihak tersebut. Nah, di situ menjadi keuntungan lebih. Bagaimana jika Indonesia yang negara berkembang bisa bekerja sama dengan negara maju? Bagaimana kita bisa menstabilkan apa yang ada di Indonesia dengan hal semua produk yang terbaik yang ada di Indonesia bisa kita ekspor ke sana, itu sangatlah keren menurut saya sendiri itu ya. Karena itu sangat bisa menguntungkan masyarakat. Kan kita sudah pastinya dong, setiap negara menginginkan masyarakatnya sangat terbaik. Kesejahteraan yang terbaik, kehidupan yang baik, kestabilan ekonomi yang terbaik, bahkan teknologi yang harus semakin canggih dan harus bisa bersaing dengan negara lainnya di situ. Lalu tadi yang seperti Kak Sili tanyakan, mengapa Indonesia menyetujui kan hal tersebut? Ya ini halnya, Indonesia adalah negara yang berkembang. Jika dia ingin maju, ingin lebih bagus lagi pertumbuhan masyarakatnya, kualitasnya lebih bagus, pendidikannya lebih baik, teknologinya lebih menunjang, dia harus mengikuti yang ada di kerjasama ekonomi internasional ini, gitu, dengan negara yang lebih banyak sekali negara-negara di internasional yang lebih maju dan lebih mengerti dalam hal bidang kerjasama ekonominya. Bagaimana Kak Siwi atas jawabannya nih? Oke, baik Kak, atas jawabannya. Baik Kak, terima kasih. Baik Kak, terima kasih atas pertanyaannya rekan-rekan. Pertanyaannya, baik. Mau teman-teman ini, bentar ya. Bentar ya teman-teman, bentar. Kita bentar ya, nanti lanjutin lagi. Bentar ya. Oke teman-teman, tadi itu adalah sedikit diskusi kita pada siang hari ini menjelang sore, sudah jam 1.54, sini sudah terlihat. Saya sudah juga itu betulnya sudah mulai habis. Oke, baik, terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Semoga saja apa yang kita bicarakan pada hari ini, apapun diskusi yang kita telah bicarakan pada sore hari ini, semoga bermanfaat ilmunya ke depan. Semoga ini menjadi bekal kita menjadi guru-guru yang terbaik masa depan yang akan lebih lanjut, yang lebih panjang lagi dengan hal modal sekecil inilah ya, kecil ini kita anggap sebagai ruang diskusi kecil, ambillah saja. Sudah 7 partisipannya, nggak apa-apa lah ya, semangat ya masih di dalam sini. Oke, terima kasih teman-teman. Sebelumnya kita ucapkan lafaz Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.